Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabarnya nih kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya Syahla. Semoga teman-teman yang lain juga dalam keadaan baik juga. Alhamdulillah, puji syukur nih kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kali ini untuk melanjutkan materi kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kita, mungkin boleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk doa pembuka. Baik, saya akan bikin doa pembukanya ya, Bu. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah. Sing berdoa, berdoa selesai. Oke, terima kasih Syahla udah mau mimpin doanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita mengenai etika dalam menerima telepon. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang etika dalam menerima telepon ini, Ibu mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih kita tuh harus banget ngebahas tentang ini, atau tujuannya tuh apa, pentingnya tuh apa. Jadi, seperti yang kita semua tahu ya, di eh, jurusan kalian ini pastinya nanti etika dalam menerima telepon ini akan menjadi sangat penting, apalagi dalam dunia kerja gitu. Nah, jadi memang nantinya kita akan dituntut dalam dunia profesional tentang etika dalam menerima telepon karena ini adalah sebagian dari komunikasi bisnis nih. Jadi etika ini akan sangat mempengaruhi citra kita dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu dalam konteks pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini bisa sangat di apa ya bahasanya, sangat bisa diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita selain dari pekerjaan kita. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih etika itu apa atau kayak yang kalian pikirkan gitu kalau mendengar kata etika? Eh, Etika menurut saya itu nilai, norma, atau prinsip kayak perilaku itu, Bu, yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam melakukan, dalam bertindak atau bersikap. Iya, benar banget Syahla. Mungkin ada yang lain yang bisa nambahin? Oke, jadi benar ya tadi Syahla bilang etika itu tuh sebuah sikap atau norma atau tindakan seseorang gitu untuk melakukan sesuatu dalam melakukan sesuatu. Nah, kaitannya etika ini dengan menerima telepon tuh apa sih? Kenapa dalam menerima telepon ini tuh kita harus menggunakan etika juga gitu. Nah, jadi memang pada dasarnya etika menerima telepon ini adalah tata krama yang harus kita terapkan nih ketika menjawab atau menerima panggilan telepon. Tujuannya itu apa? Agar komunikasi kita dengan orang lain itu bisa berjalan efektif, profesional. Nah, ini mungkin fokusnya ke lingkup pekerjaan ya, karena nanti di dunia pekerjaan kita kan profilnya mungkin sebagai sekretaris gitu. Nah, ini sangat penting banget gitu dan tentu saja belajar tentang etika menerima telepon ini tuh bisa sangat menyenangkan gitu. Nah, ada beberapa juga hal yang perlu diperhatikan ya anak-anak, baik dari cara menjawab, kita menjawab telepon, bagaimana kita berbicara eh, dalam menelpon dengan seseorang, hingga cara mengakhiri percakapan di telepon tersebut. Nah, jadi nggak semata-mata kalau kita nelpon orang tuh main asal angkat aja, main asal ngobrol aja. Apalagi kalau kita nelpon sama yang lebih tua atau sama nanti saat kita kerja sama atasan kita, sama klien. Nah, itu tuh ada etikanya tersendiri gitu. Oke, kalau gitu Ibu izin share screen ya untuk materi kita pada hari ini. Oke, apakah slide Ibu sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, oke, baik. Nah, kita langsung masuk ke materi aja ya. Jadi, di sini kita akan membahas etika dalam menerima telepon. Nah, untuk tadi yang sudah dijelaskan di awal juga, tadi Ibu juga udah tanya ke kalian apa sih itu etika. Tadi Ibu juga udah jelaskan apa sih etika dalam menerima telepon gitu. Jadi kita mungkin bisa next aja ke selanjutnya. Oke, nah yang pertama itu adalah langkah-langkah atau etika-etika yang harus kita perhatikan di dalam menerima telepon. Itu ada apa aja sih? Nah yang pertama itu menjawab telepon dengan cepat. Jadi kalau misalkan biasanya nih kita ada yang nelpon terus kita tunda-tunda, ah ntar dulu deh angkatnya, ah, ntar dulu deh jawabnya gitu. Mungkin kita lagi asik ngobrol atau kita lagi asik eh, melakukan kegiatan lain gitu. Nah, dalam etika menerima telepon tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau ada telepon masuk, kita tuh harus langsung jawab. Jadi kita harus usahakan untuk menjawab telepon itu dalam waktu maksimal ya, anak-anak maksimal itu 3 dering. Jadi setelah dering ketiga itu kalau bisa udah langsung bisa diangkat gitu. Nah jangan sampai penelpon ini yang menelpon kita tuh menunggu terlalu lama karena itu bisa mengganggu kenyamanan mereka gitu. Nah mungkin mereka nelpon kita dengan kepentingan yang mendesak, yang urgent gitu. Nah jadi kita harus bisa cepet-cepet nih.
dalam menerima telepon. Begitupun nanti saat di dunia pekerjaan kita jadi sekretaris tuh harus terbiasa menerima telepon dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Lalu yang kedua, ucapan salam dan perkenalan diri. Nah, biasanya nih kalau misalkan kita nerima telepon kan pasti langsung, halo siapa ya, langsung kayak gitu. Nah, itu tuh nggak boleh anak-anak. Nah, jadi kita harus ucapkan salam dulu, Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam, lalu memperkenalkan diri. Contohnya ya, misalkan ada telepon, kita menerima telepon. Nah, setelah menjawab telepon ini, jangan lupa langsung mengucapkan salam. Misalnya selamat pagi, dengan saya Veronica dari Universitas bla bla bla. Ada yang bisa saya bantu? Nah, dengan demikian, ini kita bisa memberikan pesan yang profesional sekaligus ramah ke penelpon tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Nah, ini juga pasti sangat berpengaruh ya dalam hal nelpon gitu. Nah, jadi saat berbicara ini kita harus menghindari penggunaan bahasa yang gaul atau singkatan yang tidak formal gitu. Nah, pastikan ketika kita berbicara dengan suara yang ramah dan ada yang bersahabat agar orang yang kita menerima telepon orang lain dan orang yang mendengar tersebut itu merasa nyaman bertelepon dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Oke, lanjut. Selanjutnya yang keempat, mendengarkan setiap informasi yang disampaikan. Nah, pastinya kan kita kalau mau nelpon seseorang atau kita menerima telepon dari seseorang itu pasti ada informasi yang disampaikan. Nah, kaitannya dengan dunia pekerjaan kita nanti mungkin seperti yang tadi selalu Ibu ingatkan ya, karena kita profilnya itu menjadi sekretaris gitu. Nah, seorang sekretaris ini tuh harus bisa mendengarkan setiap informasi yang disampaikan melalui telepon gitu. Jadi, nggak cuman informasi yang diberikan secara langsung, nah yang secara nggak langsung ini juga harus bisa gitu. Nah, jadi jika ada telepon masuk gitu. Nah, penting sekali nih untuk seorang sekretaris itu bisa mendengarkan setiap informasi yang diberikan oleh penelpon dan jangan memotong pembicaraan mereka sebelum mereka selesai berbicara. Dan kalau perlu, catat juga nih hal-hal penting yang mereka sampaikan gitu. Jadi kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan informasi dari si penelpon tersebut. Lalu yang kelima, memberikan informasi yang diperlukan. Nah, tadi kan yang di keempat itu mendengarkan setiap informasi yang disampaikan. Nah, mungkin dia ingin meminta informasi lebih dari perusahaan kita, atau mungkin ingin membuat janji temu dengan atasan kita, gitu. Nah, kita bisa memberikan informasi sesuai dengan konteks yang mereka tanyakan, yang mereka perlukan, gitu. Jadi, jika penelpon ini bertanya sesuatu, dan harus dijawab dengan kapasitas yang kita punya. Jika kita tidak tahu, gitu, apa jawabannya, arahkan mereka ke pihak yang lebih berwenang agar mereka tetap mendapatkan informasi yang tepat. Misalkan mungkin mereka ingin membuat janji temu, terus mungkin kita bisa arahkan untuk mereka itu menghubungi ke bla 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 gitu, ke sini untuk memastikan lagi apakah bisa membuat janji temu tersebut. Oke, lalu yang keenam, mengakhiri pembicaraan dengan baik, sopan, serta salam penutup. Nah, jadi setelah percakapan ini selesai, pastikan untuk mengakhiri telepon ini dengan kalimat yang sopan, seperti terima kasih atas teleponnya, semoga harinya menyenangkan, selamat siang gitu, atau terima kasih karena sudah menghubungi kami. Jadi kita harus bisa meninggalkan kesan yang baik gitu untuk penelpon tersebut. Apalagi kalau penelpon ini tuh ternyata klien dari perusahaan kita gitu. Oke, nah kita next lagi ya. Itu tadi adalah langkah-langkah. Nah, apa sih yang harus kita hindari dalam menerima telepon gitu? Seperti yang tadi juga sudah Ibu katakan juga ya. Jadi untuk mengangkat telepon ini harus sopan, harus formal. Jadi kita nggak bisa nih mengangkat telepon dengan ada suara kasar atau tergesa-gesa kayak halo, ya ini siapa, ada perlu apa, kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Nah, terus yang kedua mengucapkan kata halo. Nah, kata halo itu sebenarnya nggak boleh diucapin dalam menerima telepon, apalagi dalam konteks yang profesional. Seperti tadi juga yang sudah Ibu jelaskan, awali dengan ucapan salam, selamat pagi, dengan saya ini, ada yang bisa saya bantu. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, meninggalkan penelpon terlalu lama tanpa penjelasan. Nah, tadi juga sempat disinggung, kalau misalkan memang kita tidak punya jawaban atau kita tidak tahu harus menjawab apa, bisa diarahkan ke pihak yang berwenang, ke pihak yang lebih tahu nih harus bagaimana gitu. Jadi jangan sampai ditinggalkan terlalu lama, karena nanti orang tersebut bisa nggak nyaman, bisa menganggap, oh kita nggak profesional nih dalam bekerja. Lalu yang terakhir, telepon secara tiba-tiba. Nah, jadi dalam profesional kerja ini juga kita nggak bisa menutup telepon secara tiba-tiba meskipun mungkin dalam konteksnya orang yang menelpon kita ini bikin emosi gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin bikin jengkel lah gitu bahasanya. Nah, itu nggak bisa karena kita kesel terus kita langsung tutup teleponnya secara tiba-tiba itu nggak bisa anak-anak. Jadi ada etikanya kita mungkin sama nih seperti poin ketiga juga mungkin bisa diarahkan lagi ke pihak yang memang sesuai dengan konteks yang mereka tanyakan gitu. Oke, itu adalah materi tentang etika dalam menerima telepon. Nah, sebelum menutup materi kita ya, Ibu mau tanya dulu, kira-kira nih dari penjelasan yang tadi dan dibandingkan dengan keseharian kalian gitu,
Biasanya kalian kalau menerima telepon ini gimana? Apakah sudah sesuai dengan etika dalam menerima telepon atau justru sebaliknya nih? Coba Ibu mau tahu. Kalau dari saya sendiri mungkin masih sebaliknya ya dari etika yang sudah dijelaskan Ibu tadi, Bu. Oke, iya ya benar ya. Jadi ya memang keseharian kita tuh masih sebaliknya gitu. Nah, mungkin dengan diberikan materi ini, kalian juga bisa mempelajari lebih banyak lagi dan mengetahui lebih banyak lagi nih tentang gimana sih etika dalam menerima telepon yang baik dan benar gitu. Terutama dalam menghubungi guru, menghubungi orang yang lebih tua, orang tua kalian gitu. Nah, Ibu juga ada sedikit video pembelajaran ya. Ibu coba share dulu sebentar. Selamat pagi, dengan saya Nurjanti Mutmainah selaku sekretaris dari PT Wijaya Kusuma. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, apakah saya bisa berbicara dengan Pak Heru selaku direktur dari PT Wijaya Kusuma? Mohon maaf, dengan siapa dan dari mana saya berbicara? Saya Bu Anti selaku sekretaris dari PT Adijaya. Mohon maaf Ibu, saat ini Pak Heru sedang tidak berada di kantor. Beliau sedang ada perjalanan keluar kota. Apakah ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada beliau? Iya, ada. Pesan kami kepada Pak Heru bahwa kami mengundang Pak Heru untuk menghadiri rapat tentang kerjasama proyek di Hotel Claro Ballroom 2 hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Baik Ibu, akan kami ulangi pesannya bahwa Bapak Heru diundang untuk menghadiri rapat tentang kerjasama proyek di Hotel Claro Ballroom 2 hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Apakah sudah betul Ibu pesannya? Iya Bu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi kembali? Baik Ibu, nomor telepon kami di 0219332255. Baik Ibu, akan kami ulangi nomor teleponnya di 0219332255. Apakah sudah betul Ibu nomor teleponnya? Iya Bu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Bu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih. Pesannya akan kami sampaikan kembali kepada Bapak Heru. Terima kasih telah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, jadi itu tadi sedikit video tambahannya dari Ibu tentang praktik dari etika dalam menerima telepon. Itu juga sudah sesuai dengan materi-materi yang tadi Ibu kasih tahu juga yang sudah Ibu jelaskan gitu. Nah, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita akan masuk ke kesimpulannya tadi. Nah, jadi kesimpulannya ini kita udah belajar tentang etika dalam menerima telepon, di mana etika ini merupakan tata krama yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan gitu dalam menerima telepon, di mana antara lain etika-etika tersebut adalah menjawab telepon dengan cepat, mengucapkan salam eh, sebelum menerima telepon gitu. Nah, terus memperkenalkan diri, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan informasi yang dibutuhkan dari penelpon dan mengakhiri pembicaraan telepon ini dengan baik dan juga dengan salam penutup. Selain itu, ada beberapa juga hal yang harus dihindari dalam menerima telepon, yaitu mengangkat telepon dengan nada yang suara yang kasar, yang tergesa-gesa, yang ketus itu nggak boleh. Lalu mengucapkan halo tanpa perkenalan di awal itu juga nggak boleh. Meninggalkan penelpon terlalu lama itu nggak boleh. Dan menutup telepon secara tiba-tiba. Oke, jadi anak-anak, itu dia beberapa etika yang harus diperhatikan saat menerima telepon. Nah, etika ini bukan hanya penting dalam konteks profesional, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, jadi agar kita bisa tetap menjaga komunikasi yang baik dan efektif. Kita harus ingat ya, komunikasi yang baik ini dimulai dari sikap dan tata krama yang kita terapkan dalam diri kita sendiri juga gitu. Oke. Mungkin itu aja materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak materi pada hari ini. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Dan misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi Ibu langsung ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa ditutup saja oleh Syahla. Mungkin boleh Ibu minta tolong untuk tutup dengan doa. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Vero atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, oke. Tadi Ibu juga sempat agak kelupaan dikit ya. Sebelum kita akhiri, benar mau kasih satu tugas, jadi kalian bisa berkelompok. Berkelompoknya cukup satu kelompok itu dua orang. Nah, kalian bikin dialog seperti tadi, contoh dari video pembelajaran tersebut tentang etika dalam menerima telepon. Nah, itu untuk orangnya siapa-siapa aja itu Ibu bebaskan ke kalian, terserah kalian aja. Dan untuk deadline-nya mungkin di pertemuan selanjutnya, jadi seminggu dari sekarang ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan oleh ketua kelasnya melalui link G-Drive aja nanti dikirimkan ke Ibu. Oke, mungkin itu aja. Kalau gitu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.